Aprilia jor-joran dalam bursa transfer MotoGP untuk mempersiapkan musim 2025 yang lebih baik. Tak tanggung-tanggung, mereka mengganti dua pembalapnya sekaligus, yakni Alex Espargaro yang memilih jadi test rider Honda dan Maverick Vinales yang bergabung ke KTM. Sebagai gantinya, Aprilia merekrut murid Valentino Rossi, Marco Bezzecchi. Mereka sejak jauh-jauh hari juga mendatangkan juara dunia MotoGP 2024, Jorge Martin. Dua pembalap papan atas itu memang mengemban beban yang cukup berat karena membela tim pabrikan Aprilia. Apalagi keduanya juga memiliki titel yang tak sembarangan. Gaji yang mereka dapatkan juga tidaklah sedikit. Meski belum diketahui secara pasti, namun diprediksi gaji mereka meningkat pesat dari tim sebelumnya. Menurut mantan pembalap Ducati, Neil Hodgson, Martin akan mendapat gaji sebesar 5 juta euro atau sekira 83 miliar 555 juta rupiah per musim. Berbeda dengan itu, Bezzecchi diprediksi mendapat gaji sekitar 2-3 juta euro atau berkisar 46-62 miliar rupiah per tahun. Angka ini merujuk dari pendapatan Maverick Vinales dan Alex Espargaro selama di Aprilia. Dunia MotoGP kembali menunjukkan kepeduliannya terhadap kemanusiaan dengan meluncurkan lelang amal yang bekerja sama dengan Palang Merah. Lelang ini bertujuan menggalang dana untuk membantu korban banjir besar di Valencia yang baru-baru ini melanda komunitas tersebut. Inisiatif ini digelar dalam rangkaian Barcelona Solidarity Grand Prix dan menawarkan berbagai barang unik yang berhubungan dengan kejuaraan dunia balap motor. Di antara barang yang dilelang, terdapat 3 motor balap yang menjadi sorotan. Motor pertama adalah Moto2 2024 milik Preicanos Racing Team yang digunakan oleh juara dunia Moto3 2023, Jaume Masia. Motor ini dibuka dengan harga awal 575 juta rupiah. Motor kedua adalah salah satu motor Moto2 pertama dalam sejarah BQR Moto2 yang digunakan oleh Dani Ribas pada GP Catalunya 2010. Hingga kini, tawaran untuk motor ini telah melampaui 510 juta rupiah. Motor ketiga yang dilelang adalah motor yang membawa Maverick Vinales meraih gelar juara dunia Moto3 pada 2013. Saat ini, motor ini telah mencapai tawaran tertinggi senilai 808 juta rupiah, menjadikannya salah satu barang paling dicari oleh kolektor. Namun, yang paling menarik perhatian adalah helm AGV Pista GP RR yang ditandatangani langsung oleh Valentino Rossi. Helm ini merupakan reinterpretasi dari desain grafis ikonik Rossi pada 2021, menjadikannya barang koleksi yang unik dan eksklusif. Helm berukuran L, 59-60 cm, ini tetap dilengkapi visor asli dan kini menjadi salah satu barang paling diincar dalam lelang. Rossi yang merupakan juara dunia 9 kali dan ikon MotoGP, turut berkontribusi dalam inisiatif ini untuk mendukung para korban banjir di Valencia. Hingga saat ini, tawaran untuk helm tersebut telah mencapai 4.220 euro atau 70.411.000 rupiah dan proses lelang akan tetap berlangsung hingga 12 Desember 2024. Pembalap tim Astra Honda Racing Team, Fadilah Arbi Aditama, berhasil kantongi 2 poin berharga di FIM Junior GP 2024 seri terakhir. Balapan terakhir FIM Junior GP 2024 ini berlangsung di sirkuit Estoril, Portugal pada 27 November. Pada race pertama, Fadilah Arbi Aditama memulai balapan dari posisi 19 dan finish di posisi ke-14. Dengan tambahan 2 poin ini, Arbi mampu menunjukkan kemampuan adaptasi yang kuat dalam kondisi balapan yang menantang. Pada race kedua, sangat disayangkan Fadilah Arbi Aditama hanya mampu finish di posisi ke-17. Balapan kedua berlangsung dalam kondisi lintasan yang lebih panas, meningkatkan kecepatan secara keseluruhan. Di klasmen akhir, Alvaro Carpe menjadi juara dunia Junior GP 2024, diikuti Guido Pini dan Maximo Quiles. Sementara itu, Arbi Aditama berada di posisi 25 dengan total raihan 10 poin musim 2024 ini. Setelah ditunggu-tunggu,
Honda menurunkan juga prototip RC23V 2025 untuk dicoba para pembalapnya. Honda menurunkan motor barunya tersebut pada tes privat yang digelar di sirkuit Jerez 26 sampai 27 November. Ini menjadi sinyal positif setelah mereka sempat tidak membawa motor barunya di tes MotoGP Barcelona pekan lalu sampai diprotes keras oleh Joan Mir. Total ada 3 unit motor baru yang dibawa oleh para insinyur Honda di sirkuit Jerez yang dipakai secara bergantian oleh para pembalapnya. Mereka mengandalkan Alex Espargaro dan Luca Marini yang bergantian dengan Joan Mir serta Johan Zarco menjajal motor baru ini. Melansir Paddock GP, motor baru Honda ini belum menunjukkan lap time yang impresif dengan angka sekitar 1 menit 38 detik mengitari Jerez. Masih kalah dengan rata-rata lap time kualifikasi di Jerez dalam kondisi kering yang mencapai 1 menit 36 detik. Tentunya juga ada faktor cuaca juga, di mana suhu dan cuaca di bulan November lebih dingin daripada saat balapan di Jerez digelar pada awal musim. Meski demikian, parameter tes tentu bukan hanya soal lap time, namun juga melibatkan banyak area. Raksasa Jepang itu pun patut bersyukur karena mereka masih memiliki banyak kesempatan untuk melakukan tes privat berkat aturan konsesi MotoGP. Kabarnya, Honda sudah menjadwalkan tes privat lagi di sirkuit Sepang bulan Desember mendatang dengan persiapan dan membawa sumber daya yang lebih banyak. Balap motor dunia terus berkembang dengan hadirnya berbagai seri baru yang menawarkan format segar dan tantangan unik. Salah satu inovasi terbaru adalah FIM Intercontinental Games, ajang balapan internasional yang melibatkan kerjasama antara 6 federasi balap motor di bawah naungan FIM. Ajang ini diharapkan menjadi arena eksplorasi talenta baru, sekaligus memperluas jangkauan balap motor secara global. FIM Intercontinental Games menghadirkan format kompetisi yang menyerupai kejuaraan antar negara. Setiap federasi dari 6 benua, Asia, Afrika, Eropa, Oseania, Amerika Utara, dan Amerika Latin akan mengirimkan pembalap-pembalap muda berbakat serta para pelatih yang memiliki hubungan erat dengan dunia MotoGP. Meskipun konsepnya menjanjikan, banyak pengamat dan media yang masih mencoba memahami format dan tujuan utama dari seri ini. Kompetisi ini menggunakan motor Yamaha R3 untuk kelas Supersport 300 dan Yamaha R7 untuk kelas Supersport. Kedua motor tersebut akan bertanding dalam format balapan one make, di mana setiap peserta menggunakan motor dengan spesifikasi yang sama. Yamaha, sebagai sponsor utama, menyediakan seluruh kendaraan untuk memastikan persaingan yang adil. Dalam tes praktis pada hari Jumat 29 November, Aldi Satya Mahendra dari perwakilan benua Asia yang turun di kelas Supersport 300 mencatatkan waktu tercepat dengan 1 menit 58,325 detik. Sementara itu, di kelas Supersport, ada Iozo Dino dari benua Afrika mencatatkan waktu tercepat 1 menit 53,474 detik. Yamaha memberikan penjelasan mengenai pengembangan motor baru Yamaha Way ZR-M1. Pabrikan asal Jepang tersebut mengungkapkan bahwa pengembangan motor tak hanya soal kecepatan, namun melibatkan keseimbangan antara aerodinamika, tenaga mesin, dan karakter mesin. Direktur Teknis Monster Energy Yamaha, Max Bartolini, yang bergabung dengan Yamaha pada awal tahun ini, menjelaskan bahwa aerodinamika tubuh motor dapat mengurangi tenaga mesin. Yamaha cukup cepat dalam hal top speed, namun pada saat yang sama, kami juga mengembangkan aerodinamisnya, dan aerodinamika itu menghabiskan tenaga. Jika Anda memiliki tenaga, Anda bisa memanfaatkan aerodinamika. Tapi jika Anda tidak memiliki tenaga lebih, Anda tidak bisa mengoptimalkan penggunaan aerodinamika, tambahnya. Pernyataan Bartolini masuk akal, karena aerodinamika juga berfungsi untuk menambah downforce pada motor. Bartolini mengungkapkan bahwa karena penggunaan aerobody, maka kecepatan di lintasan lurus sedikit berkurang. Namun, sebagai kompensasinya pengendalian motor meningkat dan motor menjadi lebih lincah di tikungan. Enea Bastianini disebut-sebut sempat marah setelah posisinya di tim pabrikan. Ducati direbut Marc Marquez untuk MotoGP 2025. Tergusur dari pabrikan asal Italia tersebut karena kedatangan Marquez, Bastianini akan mengaspal untuk Red Bull KTM Tech 3 musim depan.
kehilangan tempat di tim sebesar Ducati tentu menghadirkan rasa kecewa yang mendalam di benak rider Italia tersebut. Hal itulah yang diungkapkan oleh Carlo Pernat selaku manajernya, sekaligus pengamat MotoGP kondang. Kami dapat mengatakan bahwa dia memiliki reaksi marah itu. Jelas bahwa seorang pembalap selalu menginginkan yang terbaik, tapi mengingat bagaimana segala sesuatunya sudah berjalan sejak awal. Dia sudah memperhitungkannya, dia akan jauh lebih marah jika dia berada di posisi Martin, imbuhnya. Marc Marquez mengaku, tugasnya jauh lebih menumpuk sekalinya pindah dari Gresini Racing ke Ducati Lenovo Team. Setelah bersantai-santai membela tim satelit, kini Marquez harus bekerja lebih keras, mengumpulkan data, dan menjajal banyak perangkat yang disediakan Ducati demi pengembangan motor jelang MotoGP 2025. Marquez menyatakan tugas pembalap tim pabrikan lebih rumit karena lebih fokus mencari data untuk tim ketimbang mencari formula yang pas untuk gaya balapnya sendiri. Namun, ia ternyata sudah kangen dengan sistem kerja ini. Tiap kali turun lintasan, motor saya berbeda. Anda punya rencana yang sangat terstruktur tiap jam, tiap lap, dan semua tergantung kebutuhan tim. Inilah yang saya temukan saat tes, hal-hal yang juga saya rindukan. Saya merasa siap memberikan komentar yang tepat kepada pabrikan. Saya sangat beruntung kebanyakan komentar saya sama dengan tim saya, ujar Marquez.